Untuk minggu ini ada keberlanjutan ya dari apa yang sudah saudara laksanakan ya, aktivitas, mmm, minggu lalu ketika saudara sudah menelaah, Bu Novi, Pak Asep begitu bisa menyimpulkan sementara ya, bahwa kami berasumsi saudara sudah mempunyai bayangan ya, mempunyai dasar, mempunyai bahan bagaimana gambaran buku teks mata pelajaran di SMP itu seperti apa. Manakala saudara baru hanya satu referensi misalkan, ya mungkin paling tidak satu buku itu saudara ada bayangan. Bagus lagi manakala saudara sudah ini ya Dek ya, mengcompare berbagai referensi sehingga itu menjadi khasanah yang banyak, terus kemudian saudara punya materi bahan banyak begitu. Nah, itu menjadi modal utama di dalam mata kuliah ini khususnya di minggu ini. Mengapa? Karena minggu ini itu adalah sebenarnya puncaknya begitu ya, puncaknya di materi kajian buku teks begitu. Nah, ending muara dari mata kuliah ini apa? Pastinya sudah disampaikan Pak Asep di awal-awal perkuliahan dengan saudara di minggu ke-9 bahwa output dari perkuliahan ini nantinya saudara akan menghasilkan sebuah buku teks mata pelajaran IPS versi saudara. Mengapa versi saudara? Meskipun di pusat sudah ada banyak bukunya dan sifatnya kalau kurikulum 2013 itu adalah given dari pusat begitu, tidak ada salahnya manakala kita sebagai guru, calon guru nanti mempunyai keterampilan dalam mengembangkan bahan ajar, khususnya buku begitu. Nah, nanti saudara bisa mengeksplor apa yang ada, sumber belajar apa saja yang ada di tempat tinggal saudara untuk nanti bisa saudara tuangkan ke dalam buku. Arahnya juga nanti akan seperti itu. Nah, lanjut lagi ya, terkait dengan materi minggu ini nanti Bu Novi akan ya menyampaikan bagaimana kita akan mengembangkan sebuah buku teks. Ketika kemarin kita sudah tahu indikator-indikatornya itu yang perlu saudara apa ya Dik ya pegang begitu. Dan Bu Novi sampaikan ya ketika kita ini nanti frame berpikir kita manakala kita menyusun buku teks ini, itu kita pakai kurikulum yang normal saja. Ibaratnya bukan kurikulum darurat begitu ya, bukan kurikulum pandemi. Jadi nanti setarnya saudara dalam merancang sebuah buku teks dari awal sampai akhir, terutama di kegiatan aktivitas siswanya begitu, itu kalau saudara mau memberikan sebuah aktivitas belajar atau tugas itu sifatnya normal aja kondisinya begitu ya. Apa namanya berharapnya begitu. Syukur-syukur saudara kalaupun mau menyematkan, oh harus ini Bu, harus tetap protokol kesehatan, enggak apa-apa kayak gitu ya. Paling tidak ada aktivitas siswa meskipun misalkan nanti harus mengamati kondisi di luar lingkungan mereka begitu. Itu juga nanti dengan protokol kesehatan. Saudara boleh tambahkan keterangannya di kegiatan yang nanti akan saudara cantumkan. Itu yang ingin Bu Novi apa namanya ya mewacanakan terlebih dahulu untuk nanti saudara agar punya bayangan bagaimana sih mengembangkannya begitu. Nah, tentunya modal selanjutnya selain saudara menelaah begitu, saudara juga kan sudah mengembangkan IPK ya, kemudian mengembangkan silabus. Bu Novi sudah lihat tugas saudara di ujian tengah semester ya dengan Pak Agung, dengan Bu Nurul, itu nanti juga tidak terlepas menjadi modal utama dalam mengembangkan buku teks ini seperti itu. Jadi tidak terlepas apa namanya ya kita mulai dari awal lagi tidak seperti itu, tetapi nanti kita estafet dari tugas satu ke tugas
berikutnya begitu. Nah, itu nanti saudara tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saudara kembangkan begitu. Nah, itu pengantar sedikit dari Bu Novi ya terkait dengan materi hari ini. Bu Novi nanti izin share screen, barangkali nanti apa namanya ya, mohon masukannya, mohon ini ya Pak Asep ya, kalau ada dari saya ada yang luput nanti mohon ditambahkan begitu. Sudah nampak saudara PPT-nya Bu? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Malah sekian dan terima kasih. Sebentar. Ya, seperti biasa ya, saudara nanti bisa manakala ada yang mau ditanyakan ya di pertengahan, saudara nanti bisa ini langsung apa ya, langsung berkomentar begitu, enggak apa-apa. Ya, oke, Bismillahirrohmanirrohim, Bu Novi mulai. Ya, ini keberlanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang anatomi atau telaah kajian buku teks. Dan di sini kita akan nanti pengembangan buku teks yang ini nanti akan saudara lakukan, ya, kerjakan bersama-sama setelah perkuliahan ini usai begitu. Hari ini ya maksudnya, bukan dalam satu semester. Nah, hari ini kita akan mengkaji kaitannya dengan pengembangan buku teks mata pelajaran IPS SMP. Nah, kaitannya dengan materi ini ya nanti apa saja, bagaimana caranya, mulai dari mana saudara nanti akan membuat begitu. Ini Bu Novi sampaikan di awal bahwa nanti jadi selama nanti mengikuti apa namanya perkuliahan ini saudara punya bayangan gitu. Rencanakan ya buku ini nanti dirancang secara berkelompok begitu. Nah, pokoknya berdasarkan apa? Berdasarkan dari pengembangan IPK. Jadi yang di mata kuliahnya Bu Nurul sama Pak Agung kita pakai kelompok itu saja ya, agar nanti komunikasi koordinasinya saudara kan sudah ini ya, sudah fokusnya di situ. Terus kemudian setiap kelas ya, kelas A, kelas B begitu, itu nanti akan menghasilkan masing-masing 3 buku begitu ya. Bukunya mulai dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, karena kemarin Bu Novi lihat tugas saudara itu sepertinya hanya dalam 1 semester saja, begitu. Cukup mengembangkannya hanya satu buku saja, satu semester saja. Meskipun hanya satu semester yang
ini diakui untuk standar tidak perlu semester, tetapi cukup 1 semester secara mohon maaf, sepertinya Bu Novi terputus ini. Saya share screen lagi. Sampai mana ya tadi ya Bu Novi ya? Nah, pengembangan buku teksnya ini ya, apa namanya, kita coba full komponennya kita penuhi meskipun hanya materinya 1 semester, tidak apa-apa. Kita nanti optimalkan, kita explore di dalam 1 semester itu kajian KIKD-nya apa yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sebuah buku teks. Nah, nanti yang akan saudara kerjakan secara bersama-sama ya tentang mengembangkan buku teks itu seperti apa. Nah, ini Bu Novi mencoba ya. Nanti ada beberapa bagian struktur buku mata pelajaran IPS yang bisa saudara kembangkan begitu. Nah, secara garis besar ya untuk buku mata pelajaran IPS yang nanti akan saudara buat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, inti, dan kemudian akhir. Nah, untuk bagian awal ini sebenarnya Bu Novi juga ambil dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu terkait dengan perbandingan diktat buku teks kemudian modul. Ini juga apa namanya ya, tidak terlepas dari itu. Namun ada beberapa hal yang Bu Novi ini apa namanya kurangi ya agar nanti saudara lebih efektif dalam konsentrasinya untuk ini apa namanya mengembangkan begitu. Nah, di sini ada bagian awal nanti saudara perlu mengkonsep terkait dengan cover buku, terus kemudian nanti ada judul yang kedua ya, lapisan kedua setelah cover, kemudian judulnya apa yang mestinya di cover itu juga sudah tersematkan judulnya. Kemudian nanti ada kata pengantar ya, bagian-bagian dari buku teks, terus kemudian ada petunjuk penggunaan buku. Nah, dan yang terakhir di poin awal ini adalah daftar isi. Nah, ini yang minimal untuk bagian awal saudara harus persiapkan begitu. Nah, nanti Bu Novi akan ulas satu persatu. Kemudian di bagian inti ya, di bagian inti nanti apa saja ya yang perlu saudara ini apa namanya tulis. Ada yang pertama terkait dengan 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan. Terus kemudian ada tujuan pembelajaran ya umum secara keseluruhan dalam 1 semester itu apa yang akan dibahas ya. Terus kemudian itu masuk pada submateri pembelajaran. Nah, ini sudah masuk kepada apa yang nanti akan saudara sampaikan begitu. Nah, di submateri pembelajaran ini ada beberapa poin yang harus saudara apa namanya ya penuhi. Yang pertama di masing-masing
deskripsi singkat tentang materi. Jadi deskripsinya ini saudara menceritakan tentang apa. Sedikit saja, 1 atau 2 paragraf begitu ya, yang menggunakan bahasa yang sederhana, hanya sebagai pengantar begitu. Nah, kemudian ada peta konsep ya, peta konsep begitu, kemudian ada nilai karakter bangsa ya, terus kemudian ada kata kunci ya, terus ada tugas dan aktivitas belajar. Nah, di sini aktivitas belajar ini nanti yang akan saudara eksplor baik secara individu maupun juga kelompok begitu. Nah, ini yang terkait dengan submateri. Kemudian yang poin D, poin E, poin F itu ya itu nanti menyesuaikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari pengembangan materi saudara. Semakin banyak materi yang sudah saudara sepakati secara kelompok, maka sub itu juga akan semakin banyak begitu. Ya, nanti yang sub 2, 3, 4 itu bisa jadi setiap Bu Novi tidak menentukan harus berapa sub begitu, terserah saudara bagaimana saudara mengembangkannya ya, tergantung kesepakatan dengan kelompok. Kemudian ada poin G itu adalah rangkuman ya, rangkuman. Nanti itu rangkuman berisi tentang secara keseluruhan materi yang sudah disampaikan, ringkasnya intinya apa, saudara masukkan ke situ. Kemudian ada refleksi. Refleksi ini untuk menganalisis terkait dengan daya serap mahasiswa. Siswa sejauh mana untuk kegiatan mempelajari buku itu apa yang bisa diserap oleh peserta. Nah, itu nanti dibantu di dalam refleksi ini untuk mengingatkan kembali, untuk mempertegaskan kembali. Terus kemudian di poin I itu nanti ada uji kompetensi atau nanti untuk bahan evaluasinya seperti apa begitu. Nah, ini untuk inti. Inti ada pendahuluan, ada tujuan, submateri, rangkuman, refleksi, dan ada unsur bagian inti. Kemudian untuk yang bagian akhir itu pastinya ada daftar pustaka, referensi literatur apa saja yang nanti bisa saudara gunakan begitu. Dan kemudian ada glosarium ya, kemudian daftar kata-kata singkat, istilah ya, yang kemudian nanti bisa diberikan deskripsinya saja untuk membantu peserta. Kemudian ada indeks buku ya, itu nanti bisa saudara lengkapi juga. Dan ada profil penulis. Nah, profil penulis ini nanti tentunya dari biodata saudara bisa saudara tuangkan di buku saudara. Nah, nanti tergantung berapa orang, nggak apa-apa masukin semua sekalian, Bu Novi bisa melihat ya profil dari penulis buku tersebut. Nah, ini yang secara keseluruhan struktur anatomi buku yang nanti akan saudara tulis begitu, diantaranya seperti ini. Nah, ini nanti Bu Novi akan bantu menjelaskan setiap
poinnya, namun sebelum Bu Novi melanjutkan, apakah sudah ada gambaran, Dek, terkait dengan nanti yang akan saudara please? Ada gambaran enggak? Suaranya Bu Novi masuk ya? Masuk, Bu. Ada gambaran? Halo? Bu izin menjawab. Ade, gimana, Dek? Adik Berarti Ana. ini nanti itu kita membuat semacam buku teks yang seperti kita review kemarin, yang terdiri dari bagian awal, inti, dan akhir ini. Kemudian kalau yang di bagian materi pembelajaran ini tuh, kemarin tuh kan saya membaca beberapa referensi buku itu, Bu. Nah itu tuh untuk pembahasannya itu memang hampir sama dari tahun dulu ke dulu. Cuma kalau yang sekarang buku yang paling terbaru itu kan menggunakan sistem kayak tematik. Nah kita itu tulisan kayak tematik seperti itu apa enggak, Bu? Iya, oke. Ya, untuk tematiknya, terima kasih ya, Ade ya. Nanti kita usahakan tematik ya, usahakan juga terpadu begitu. Memang nanti yang berat terkait dengan penyajiannya, tetapi untuk membantu saudara bagaimana membuat sebuah buku teks yang tematik terpadu itu sub-sub kajiannya itu saudara basisnya adalah fenomena saja, Dek. Apa namanya ya? Kan tema-tema yang bisa sekiranya muncul di lapangan begitu. Itu nanti akan sangat membantu. Tetapi kalau konsep penyajiannya itu berdasarkan konsep-konsep yang ada di geografi, terus kemudian yang ada di sejarah, ya, kemudian ada di sosiologi, ya, yang singkat-singkat seperti itu, nanti itu akan jatuhnya apa ya namanya ya, jatuhnya akan parsial begitu. Nah, saudara bisa ya sematkan apa namanya ya, gambaran masyarakat Indonesia itu seperti apa lah, itu nanti di apa namanya ya, diklikkan begitu. Nah, itu nanti ditematikan begitu ya, Dik ya, terkait dengan penyajian bukunya. Kemarin Bu Novi beberapa sempat ya membandingkan antara buku satu dengan buku yang lain. Judulnya itu ini apa namanya, IPS terpadu seperti ini ya, mungkin agak nggak kelihatan ya, IPS terpadu. Tetapi ketika Bu Novi baca itu ya juga masih sangat parsial begitu. Nah, misalkan ini ya, perubahan sosial budaya, udah begitu aja, berhenti di bab 2 begitu ya. Misalkan kalau saudara tambahi perubahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia, nah itu nanti sudah arahnya pasti bisa ke ekonomi, bisa ke apa namanya ya, ke politik begitu, ke geografi juga malah ya. Nah itu nanti bisa berkembang begitu. Jadi nanti kalau bisa ya saudara tetap pedomannya berdasarkan KIKD, tetapi nanti pengembangannya ya bisa berdasarkan apa yang saudara ya. Begitu ya, Ade ya. Kemudian ada lagi? Baik, Bu. Satu lagi, Bu. Ya. Kalau seandainya misalnya seperti ini, Bu.
tadi kan kayak contohnya seperti perubahan sosial budaya di Indonesia. Kan kita konsepnya pakai sama kayak seperti di buku-buku sebelumnya. Kalau semisal seperti contoh, kemudian juga gambar dan lain-lain, itu kita ganti pakai hal-hal yang terbaru di Indonesia gitu, itu sudah termasuk ini enggak, Bu? Sudah termasuk ke dalam pembaruannya gitu, Bu? Iya. Itu malah justru yang diutamakan di sini, Dek. Diutamakan kalau bisa apa yang sudah disajikan tadi si Ade, terus kemudian mulai dari kasusnya, mulai datanya, kemudian foto-fotonya begitu, itu kalau bisa saudara update begitu ya. Kalau bisa menggunakan sumber dari dokumen pribadi itu dianjurkan begitu, sangat bagus malah ya. Tetapi kalaupun nanti mengambil dari sumber lain miliknya orang lain ya enggak apa, yang penting sumbernya harus saudara cantumkan begitu ya. Memang pada intinya nanti saudara pasti tidak bisa terlepas pure murni dari buku-buku yang sudah ada di lapangan begitu. Tetapi itu juga tidak menutup kemungkinan untuk saudara bisa mengembangkan apa yang sekiranya ini kurang, ini tidak ada di buku sebelumnya, dan bahkan mungkin saudara bisa ambil contoh misalkan perubahan sosial kan di masa pandemi ini luar biasa banyak sekali bentuknya kayak gitu ya. Terus kemudian hampir ke semua lini bidang kehidupan. Nah, itu diperbaruilah buku-buku yang mungkin dulu di apa namanya ya dibuat sebelum pandemi, terus kemudian saudara ini di-upgrade lagi, di-update lagi ya terkait dengan isu-isu sosial kontemporer sekarang ini seperti apa begitu. Nah, itu yang mungkin menjadi kekuatan justru ya nilai lebih di buku yang nanti akan saudara buat begitu. Itu yang diutamakan malah bagus ya. Kalau bisa malah yang seperti itu nanti yang saudara kembangkan begitu. Gimana, Dek? Paham ya? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Oke, sip. Sama-sama. Ya, mari kita lanjutkan ya. Mungkin yang lain kalau nanti ada yang mau ditanyakan boleh sekali begitu. Ini sih sebenarnya intinya hanya satu slide ini ya. Kalau ini yang lain nanti hanya Bu Novi menguatkan saja begitu. Terkait dengan cover ya selanjutnya. Mana ini? Terkait dengan cover buku. Cover buku ini juga perlu saudara apa ya namanya ya konsep begitu ya. Detailnya, konsepnya seperti apa, terus kemudian yang mewakili rumpun ke-IPS-an itu seperti apa, kayak gitu, itu juga perlu saudara apa namanya ya, teliti, cermati begitu. Konsep-konsepnya cover-cover yang sekarang ada seperti apa sih kayak gitu. Saudara bisa compare antar buku satu dengan buku yang lain. Nah, di buku-buku yang sudah beredar itu banyak sekali covernya kayak gitu ya. Kalau perlu ini apalagi saya sebenarnya tertariknya misalkan ada IPS ilmu pengetahuan sosial terpadu begitu. Itu juga kan sudah ada terpadunya nih atau tematik begitu. Itu perlu saudara misalkan pertimbangkan perlu enggak ya di apa namanya dicantumkan begitu. Karena itu menjadi sebenarnya kan menjadi kekuatan ya, ciri khas dari buku-buku IPS SMP begitu. Nah, covernya nanti terserah ya, bebas seinovasi kalian, seinovatif kreatif kalian akan mendesain seperti apa begitu.
begitu, yang jelas nanti bisa merepresentatifkan terus identitas apa saja yang harus ada di cover begitu, itu juga perlu saudara cermati ya, identitasnya, kelasnya ya, terus kemudian apa namanya, keterangan-keterangan penulis itu perlu enggak ya, misalkan nanti tim begitu bagaimana penyajiannya. Nah, itu nanti saudara konsep saja ya, terserah nanti akan seperti apa, monggo begitu. Termasuk warna, layout dan lain sebagainya, saya rasa saudara lebih ini ya, lebih terampil, lebih kreatif begitu kalau misalkan perihal mendesain-desain seperti ini. Ini untuk terkait dengan cover buku. Nah, kemudian ya ada cover buku, tadi ada judul ya, kemudian kata pengantar. Judul ini saudara adopsi saja di cover begitu ya. Kemudian saudara tulis ulang atau mau saudara kasih tim penyusun, nama saudara masukkan di lembar kedua, kemudian ditulis itu tim profil penulis di belakang. Nah, selanjutnya ada kata pengantar. Ini ada berbagai jenis kata pengantar ya, yang ada di berbagai buku. Bu Novi hanya mengambil beberapa saja ya. Mungkin ada 4 ya yang Bu Novi ini apa namanya ambil contoh begitu. Pada intinya kata pengantar itu adalah keseluruhan terkait dengan urgensi ditulisnya buku ini. Selain yang pertama tentunya ucapan ya, puji syukur terhadap Tuhan ya yang telah memberikan kesempatan tim ini dapat menyelesaikan buku ini. Silahkan, ada yang pola itu juga sudah ditinggalkan begitu, tetapi langsung apa namanya masuk ke dalam era kurikulum ini bagaimana kayak gitu. Jadi startnya berbeda-beda memang ya. Terus ada masuk dari peran dan kedudukan IPS juga bisa masuk di pembelajaran IPS, kurikulum IPS begitu, fungsi IPS kayak gitu. Terus kebutuhan akan buku di lapangan bagaimana kayak gitu. Nah, terus kemudian juga ketika yang menulis ini adalah mempunyai buku sebelumnya, mungkin juga ditambahkan dengan ini adalah penyempurnaan, ini adalah revisi dari buku sebelumnya begitu. Itu disampaikan saja begitu ya. Apa namanya? Apa yang menjadi motivasi latar belakang dari penulis dalam membuat buku ini, sampaikan di dalam kata pengantar. Tak lupa juga nanti mungkin mohon masukan, mohon apa namanya ya, kritikan saran terhadap buku ini yang mungkin nanti bisa disampaikan melalui apa kayak gitu. Ini menjadi bahan juga untuk disampaikan di kata pengantar. Kebutuhan di lapangan ya, kebutuhan peserta didik untuk mempunyai buku yang misalkan tematik, yang up to date, kayak gitu, itu perlu saudara perkuat di kata pengantar. Nah, modelnya seperti apa, saudara tinggal baca aja ya, baca-baca polanya seperti apa sih yang sudah-sudah, terus kemudian saudara tuangkan versi saudara. Ini terkait dengan kata pengantar. Tadi cover, terus kemudian kata pengantar. Nah, kemudian terkait dengan komponen di awal selanjutnya adalah petunjuk penggunaan buku. Petunjuk penggunaan buku ini setiap beberapa buku ada yang menggunakan, kemudian ada yang tidak ya. Nah, intinya terkait dengan bagaimana menggunakan buku ini itu adalah menjelaskan poin-poin apa yang sudah
strategi penggunaan buku ini. Saudara bisa menyajikan apa yang saudara tulis menggunakan buku ini, mulai dari poin yang ada di bukan halaman ya, konten di bagian inti. Awalnya apa saudara sajikan di situ, mulai dari tujuan pembelajaran seperti apa, menjelaskan tentang apa, kemudian disajikan dengan peta konsep juga, gunanya apa, berisi tentang apa, kayak gitu. Saudara bisa menyajikannya melalui penggunaan, nanti nggak akan bingung kok, mudah menggunakan pengguna. Saudara mempunyai banyak referensi dan setiap penulis mempunyai gaya, begitupun juga saudara mempunyai gaya sendiri, tetapi pada intinya inti-inti apa saja yang ada di dalam itu tidak kurang begitu sama sebenarnya, tinggal ya kreativitas aja menuangkannya seperti apa begitu. Itu kalau ada studi kasus juga, pemeriksaan materinya seperti apa, rangkuman, refleksi, uji kompetensi, semuanya saudara tuangkan di buku ini, tentunya dengan metode singkat, ringkas begitu. Ini terkait dengan penggunaan buku. Selanjutnya, daftar isi tensi ini tidak asing bagi saudara, tergantung nanti konsepnya saja. Ada model daftar isi iya, Oke, sambil menunggu Bu Novi kembali lagi ke alam kita, ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan lain tidak? Oh, sudah kembali sepertinya. ya, mohon maaf Bu Novi terputus lagi. Maaf Pak Asep ini ya. Oke. Iya. Saya lanjutkan. Mungkin agak saya percepat ya. Ini monggo mau didetailkan atau ditampakkan bab-babnya ya. Mungkin karena ini babnya banyak, jadi disajikan cukup bab-babnya saja. Tetapi karena ini mungkin kok babnya sedikit, kemudian perlu nih didetailkan terkait dengan sub-subnya, saudara detailkan saja. Itu sangat membantu peserta didik di dalam membaca, sebelum membaca ya, apa sih isinya begitu, biasanya kan langsung larinya ke apa yang namanya ya, lihat sebuah buku menarik, isinya apa, daftar isinya dulu, dan apa sih, oh ada yang menarik kayak gitu, karena sangat membantu.
Oke, yang pertama itu landasan penyusunan buku ajar ya. Kalau kemarin kan di awal pembahasan kita itu ada yang namanya bahan ajar. Nah, bahan ajar dengan buku ajar itu sesuatu hal yang berbeda tapi ada persamaan. Jadi bahan ajar itu tidak hanya buku. Jadi bahan ajar itu banyak ya, bisa berupa buku, bisa berupa handout, bisa berupa video, macam-macam bahan ajar itu. Kalau buku ajar itu hanya sebagian dari bahan ajar. Nah, di dalam buku ajar pun ada sebuah kerancuan tentang buku ajar dengan buku teks, gitu ya. Tapi sekarang ini sebenarnya sudah di apa namanya, oleh Dikti sendiri pun sudah disamakan, artinya bahwa buku ajar itu sama dengan buku teks. Nggak seperti dulu lagi dibedakan, tapi sekarang udah sama. Nah, buku ajar sama buku teks ini sebenarnya istilah yang dipakai di perguruan tinggi sebenarnya ya. Di kita sebenarnya, bukan di sekolah. Untuk di sekolah pun namanya menjadi buku pelajaran. Sehingga untuk menyamakan persepsi, ketika kita mendengar kata buku ajar dalam mata kuliah ini ya, berarti itu merujuk kepada buku pelajaran gitu ya. Karena sebenarnya buku ajar itu dipakainya di perguruan tinggi, buku ajar itu berdasarkan mata kuliah ya. Oke, itu harus jelas dulu ya. Kemudian dilihat dari landasan keilmuannya bahwa ini tidak terlepas dari filsafat yang harus dipakai oleh sebuah ilmu gitu ya. Jadi disiplin keilmuan itu harus ada kejelasan, ketaat asasan. Jadi di sana itu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Anda sudah belajar tentang filsafat ilmu atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, berarti sudah tidak asing dengan istilah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, 3 konsep ini pun sebenarnya dipakai ketika Anda mau mengembangkan materi. Yang pertama adalah konsep ontologis contohnya. Konsep ontologis itu kan artinya merupakan sesuatu hal yang ada. Jadi ketika Anda berbicara tentang KIKD, contohnya KD 3.1 kelas 7 itu tentang apa? Nah, ontologisnya itu apa saja sih di sana itu? Mungkin di sana itu ada tentang ruang. Terus kemudian ada tentang interaksi antar ruang. Ada tentang sumber daya alam contohnya. Nah, itu adalah aspek ontologis. Nah, di dalam aspek ontologis ini tidak ada perdebatan sama sekali. Semua orang kenapa? Karena merupakan sesuatu hal yang ideal. Contohnya sumber daya alam, ruang, interaksi antar ruang itu adalah sesuatu hal yang ideal, tidak ada perdebatan sama sekali. Kemudian masuk ke epistemologis. Nah, disinilah banyak terjadi perbedaan dan perdebatan. Kenapa? Karena epistemologis ini merupakan cara bagaimana kita untuk mempunyai sebuah ilmu yang dari ontologis tadi. Contohnya sumber daya alam itu ya. Dari ontologis. Nah, dalam epistemologisnya sumber daya alam ini kan dijabarkan kembali. Dikembangkanlah materi ini dalam epistemologis. Nah, dalam sumber daya alam ini nanti ada berbagai macam teori, pendapat, prosedur, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam. Contohnya sumber daya alam itu ada yang mengatakan bahwa sumber daya alam itu pemanfaatannya harus dilakukan semaksimal mungkin, artinya dieksploitasi untuk mengatrol tingkat ekonomi sebuah bangsa dan negara. Ada yang juga mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus dipakai hanya sesedikit mungkin. Kenapa? Karena perlu untuk kita wariskan terhadap anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, itu kan ada 2 hal yang berbeda dan itu menjadi sebuah perdebatan. Nah, itu di dalam aspek epistemologis. Nah, guru fungsinya di sini, guru itu tidak netral ketika menjelaskan maupun membuat sebuah buku ajar. Jadi guru itu tidak
netral seperti saya ketika membuat sebuah buku referensi itu netral sekali. Saya akan menuliskan semua pendapat tentang bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam. Atau saya akan menuliskan bagaimana sistem ekonomi berdasarkan ideologi sebuah bangsa, mau itu komunis, mau itu liberal, mau itu Pancasila gitu ya. Tapi oleh seorang guru itu tidak bisa netral seperti itu. Jadi guru itu harus melihat ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi tidak semua teori, pendapat, prosedur dan sebagainya itu diterangkan oleh guru, tapi guru itu memilah dan memilih mana saja yang sekiranya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, balik lagi ke buku ajar tadi. Nah, di buku ajar itu kan semua materi itu pasti diawali dengan tujuan pembelajaran. Harus ada tuh tujuan pembelajaran sehingga siswa itu mengerti dia itu belajar materi ini tuh untuk menguasai kompetensi apa. Itu ya. Nah, guru itu juga sama ketika memberikan materi, mengembangkan materi maupun mengajarkannya di kelas itu juga jangan netral, tapi harus ada sesuatu hal yang akan dituju, yaitu tujuan pembelajaran tadi. Ada yang ditanyakan atau tidak sampai sini? Nah, masuk ke aksiologis. Dalam aksiologis ini itu untuk apa sih ilmu yang didapat itu ya? Manfaatnya apa? Nah, kembali ke sumber daya alam, nanti balik lagi ke tujuan pembelajarannya. Nah, si guru ini merancang tadi dari ontologis itu kan idealnya. Kemudian epistemologis tadi yang ada perdebatan, kemudian guru memilih dengan bijaksana mana saja yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian terakhir aksiologis. Manfaatnya apa dalam belajar ilmu itu. Itulah tujuan dari proses pembelajaran tadi. Nah, karena bintang utamanya sudah kembali, saya kembalikan ke Bu Novi. Itu hanya sesuai judul tadi yang saya sebutkan bahwa tambahan saja sedikit gitu ya. Nah, selanjutnya dikembalikan ke Bu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Asep ya. Meskipun sedikit tapi sangat bermakna ya. Karena itu memang dasar sekali. Aduh, saya nggak bisa. Ini Pak Asep nggak bisa share screen ternyata. Apa di share screen kan ini ya? Pak Asep bisa ini enggak nyeting saya co-host atau ini harus sama Mas Aan itu atau kirim PPT-nya. Kirim PPT ya? Ya, nanti saya tampilkan. Iya, oke. Nanti kita cepat saja. Ini saya kirim dulu.